Ini akan dijelaskan mengenai modul 1 untuk praktikum sistem tenaga listrik, yaitu tentang dasar sistem tenaga listrik dan pengenalan single line diagram menggunakan software ETAP. Nah, jadi nanti di sini intinya kalian hanya mencoba menggunakan software ETAP-nya, tidak perlu dianalisa rangkaiannya, kalian hanya menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaiannya. Nah, kita langsung ke langkah percobaannya. Nah, nanti kalian ikuti gambar ini dan ini, kita buat di etapnya. Kita buat new, usahakan unit sistemnya yang menggunakan metrik ya. Kalau kita menggunakan yang Inggris nanti ada beberapa icon komponen yang berbeda. Kita beri nama modulnya itu modul 1, percobaan modul 1. Kita klik OK. Nah, ini kita OK saja. Besar. Nah, yang pertama kita pasang PL-nya atau di sini namanya power grid. Nah, ikonnya itu yang seperti ini. Tinggal klik, lalu kita taruh di sini, lalu klik lagi. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada circuit breaker. Nah, di sini circuit breakernya itu ada dua, yang high voltage sama yang low voltage circuit breaker. Nah, kalau yang di gambar pertama itu komponen pertamanya itu bergambar kotak, itu artinya high voltage circuit breaker. Kita klik, lalu kita pasang. Oh ya, perlu diingat jangan disambungkan terlebih dahulu. Kita menaruh semua komponennya terlebih dahulu. Mengapa demikian? Kalau kita sambungkan langsung, nanti akan kesusahan untuk menyesuaikan komponennya. Nah, setelah circuit breakernya kita pasang trafo. Nah, sini trafonya itu ada 3, 2 winding transformer, open delta transformer, sama 3 winding transformer. Kita pakainya yang 2 winding transformer. Kita klik, lalu kita pasang, kemudian pasang lagi circuit breakernya yang high voltage, klik, lalu pasang lagi. Kemudian kita pilih kabel. Kabel itu yang ikonnya seperti ini, yang gambarnya seperti resistor. Kita klik, lalu kita taruh lagi, geser sedikit. Nah, kemudian itu ada switch gear atau di sini bisa dinamakan bus. Nah, bus itu yang seperti ini, ada tulisannya bus BUS. Kita klik, lalu kita pilih. Nah, situ kan switch gearnya panjang, sedangkan di sini busnya itu pendek. Bagaimana cara memanjangkannya? Kita klik dulu busnya, lalu kita pointernya kita arahkan ke yang paling ujung, lalu kita drag. Nah, kemudian lepas lagi. Kemudian di sebelah kanan itu ada circuit breaker lagi, kita pasang circuit breakernya lagi. Nah, di sini. Nah, kemudian di atas circuit breaker itu ada network. Nah, di sini tuh network itu maksudnya composite network. Itu artinya ada jaringan tambahan yang masuk ke single line diagram utamanya. Nah, klik, lalu pasang lagi, scroll ke bawah. Kemudian membutuhkan 3 circuit breaker yang high voltage lagi. Pasang tuh. Dua, 3. Kemudian kita pasang trafo lagi. Trafo dan bus bar itu ada 3. 1, 2, 3. Kemudian ada beban, yaitu menggunakan motor. Nah, sini motor itu ada 2, induction motor dan sinkronis motor. Kita pakai yang induction mesin saja. Kita pasang lagi. Nah, kemudian di bus bar yang keempat itu ada circuit breaker yang low voltage yang seperti ini logonya. Kita klik, lalu kita pasang, kita scroll. Nah, kita butuh bus bar yang panjang lagi, taruh di sini.
kemudian kita butuh 4 circuit breaker pasang. Untuk mempercepat kita bisa kopikan saja, kita klik lalu Ctrl C di keyboard, kemudian Ctrl V. Nah, ini akan muncul di atas ini. Mempercepatnya lagi, kita blok kedua komponennya, kita Ctrl C kemudian Ctrl V. Sekarang mengcopy, sepertinya kepanjangan. Kemudian circuit breaker lagi satu di tengah. Nah, untuk membalik seperti di gambar, kita klik kanan, kita kemudian rotate 90 derajat. Kemudian kita butuh busbar lagi. Circuit breaker yang sini kita kopikan saja agar lebih cepat. Paste. Kita butuh satu circuit breaker lagi karena ada 5 yang di sebelah kanannya, sisi kanan. Lagi satu. Nah, kalau misal kalian klik ini yang 4-4-nya itu merah semua, itu artinya satu grup. Untuk meng-ungroupnya kita klik kanan kemudian di ungroup. Yang ini juga di ungroup. Kemudian kita butuh kabel tengah, circuit breaker lagi, dan generator. Generator itu logonya seperti ini, yang seperti tegangan sinus logonya. Kemudian kita pasang bebannya. Tuh, yang pertama ada load tuh yang seperti ground logonya. Yang kita pakainya yang load dan static load. Yang pertama kita gunakan yaitu yang static load. Kemudian kita ada motor. Ada static load lagi. Ini kita copy saja karena kurang satu rupanya. Jangan lupa di ungroup. Kemudian di sebelah kanannya itu sama, kita kopikan saja dan paste, lalu di ungroup. Setelah memasang ini semua, kita hubungkan semuanya dari bawah. Kita klik ujung komponennya sampai muncul gambar seperti ini, titik kotak pink. Kemudian kita klik dan kita klik lagi di komponen yang kita ingin hubungkan. Klik, klik. Kita klik lagi untuk menghubungkan kabel lebih mudah. Kemudian kabelnya kita hubungkan. Jadi perkenangan kita hubungkan. Setelah menyeting di jaringan utamanya, kita kemudian setelah menghubungkan semua di jaringan utamanya, menghubungkan semua komponennya, kita lihat di modul lagi. Jangan setting terlebih dahulu. Kita lihat di gambar keduanya, itu di composite networknya. Jadi kita perlu membuat lagi di networknya. Cara menyeting di composite network, kita klik 2 kali di networknya. Nah,
kemudian ada salah satu titik yang sudah terhubung, yaitu bus 1. Kita tarik ke tengah saja, kita ikuti gambarnya. Nah, yang pertama itu kabel dan ada busnya, itu dinamakan switchgear kalau di modul. Tarik. Nah, setelah itu kemudian kita pasang trafo, lalu ada circuit breaker yang low voltage, kemudian ada busbar lagi. Nah, kemudian kita butuh 5 circuit breaker. 1, 5. Kita naikkan agar lebih mudah. Kemudian ada loom load, butuh 5 sama. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah menghubungkan semuanya, kita kembali ke jaringan utamanya. Cara kembali ke jaringan utamanya, nah, di sini tuh ada tab, itu ada tulisan network. Kita klik, kemudian kita klik yang OLF1. Nah, ini akan otomatis mengembalikan ke jaringan utamanya. Oke, setelah menghubungkan semuanya, kita kemudian menyeting nilai-nilainya atau rating-ratingnya di setiap komponennya. Kita ikuti yang ada di gambar modul seperti ini. Kita ikuti nilainya persis. Yang pertama yang kita setting yaitu ada di PLN nya atau di power grid nya. Kita double klik komponennya, kemudian kita klik rating di sini. Nah, sini itu ada rated kV-nya atau tegangannya. Kita samakan dengan switchgear 3,3. Sini ada rated kV-nya, yaitu kita samakan nilainya dengan switchgear-nya, yaitu 3,3 kV. Jadi kita tulis 3,3. Kemudian kita ke tab short circuit-nya untuk mengisi tegangan MVASC-nya. Nilai MVASC-nya kita ketik 2500. Kemudian kita pencet tab untuk mengeluarkan nilai ininya. Lalu kita isi X per R nya itu 10. Ini juga 10. Otomatis akan nilai 10. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya yang kita setting bukan circuit breaker-nya, tapi trafo-nya. Kita double klik. Klik rating. Oke, sebentar ada kesalahan sedikit. Nah, di sini ratingnya itu bukan 3,3, kita buat 10 kV saja. Kita klik OK. Lalu kita ke trafonya. Nah, di ratingnya itu yang primernya kita setting menjadi 10 karena tadi di PLN nya itu 10. Kemudian di sekunderinya kita setting 3,3. Kemudian kita isi power ratingnya. Power ratingnya itu bernilai 3250 kVA. Untuk mengubah nilai satuannya kita klik MVA nya. Nah, kemudian kita tulis 3250. Kita kemudian mencet tab. Kemudian kita ke tab impedance. Kemudian kita klik tipikal Z dan XR nya. Klik kemudian OK. Otomatis switchgear-nya atau busnya akan menyesuaikan nilai di tegangan sekundernya. Setelah di trafo 2, kemudian kita ke setelah di trafo pertama, kemudian ke
trafo kedua, kita double klik. Kita klik ratingnya. Nah, kita hanya perlu mengisi yang sekundernya. Yang sekunder kita samakan dengan nilai busnya, yaitu 0,4. Dan pencet tab. Lalu kita ubah satuannya jadi kVA lagi, kita isi 1500. Tab. Lalu di tab impedance jangan lupa kita klik, kemudian kita klik tipikal Z dan XR nya, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita setting trafo yang di composite networknya, kita samakan nilainya, kita klik ratingnya, sekundernya itu 0,22, lalu power ratingnya itu 400 kV. Tab impedance jangan lupa tipikal ZXR, kemudian klik OK. Nah, setelah men-setting trafonya, kemudian kita setting beban-bebannya. Yang pertama itu ada motor, kita samakan nilainya 450 kW di nameplate-nya, tab nameplate 450. Kemudian kita pencet tab untuk otomatis mengeluarkan semua nilainya. Kemudian di impedansinya itu otomatis nanti akan diisi semua. Setelah mengisi nilai nameplate-nya, kemudian klik OK. Kita ke motor kedua. Nah, sini satuannya horsepower, kita klik KW-nya itu untuk mengubah satuannya ke horsepower. Kita isi 2250 horsepower, kemudian klik OK. Kemudian di beban yang bawah, yang pertama itu di load-nya, kita klik OK. Sebentar, ada yang sedikit kurang, ternyata di beban yang bawah itu ada busbarnya. Kita lihat terlebih dahulu. Kita kopikan saja karena sama, kita paste dan klik uncroup, kemudian kita hubungkan lagi. Oke, kesalahan. Kemudian kita setting bebannya, yang pertama di load 1, di loadingnya MVA nya kita ubah ke kilovolt ampere, kita isi 130 dan pencet tab dan klik OK. Lalu di motor 3 nya, di nameplate nya kita isi 75 kW dan klik OK. Kita select yang ini, OK. Kemudian di motor 4 nya, di nameplate KW nya kita ganti horsepower, diisi 200 dan pencet tab. Nah, kita select yang ini, kemudian klik OK. Kemudian di load 2 nya, di loadingnya kita isi 200 kVA, 250 maksud saya, klik OK. Kemudian di beban keempatnya kita isi loadingnya itu 125, kemudian pencet tab OK. Lalu di beban yang sebelah kanannya kita sesuaikan langsung saja.
Kemudian setelah menyeting semua bebannya, kita setting generatornya, double klik, kita klik ratingnya, MW nya kita ganti KW, itu 850 kW, kita pencet tab. Kemudian di tab impedansi atau modelnya, kita klik tipikal datanya untuk mengeluarkan semua nilainya, lalu klik OK. Kita ke networknya lagi, kita isi bebannya, template, oke. Setelah menyeting semua bebannya, kembali lagi ke jaringan utama, kita setting circuit breakernya. Double klik circuit breaker yang pertama, kemudian kita di ratingnya, kita klik library-nya itu untuk memilih jenis atau tipe dari circuit breakernya. Untuk mengakses library-nya memang agak sedikit lama. Nah, setelah muncul kita pilih tipenya, yaitu yang Siemens. Kemudian rated ampernya kita pilih yang 15. Kemudian yang rated ampernya yang 4000, kita klik OK. Kemudian di minimal delay-nya kita setting 0,03, kemudian klik OK. Kemudian di CB keduanya yang setelah trafo, kita double klik, kita setting lagi ratingnya, library, karena sama seperti tadi Siemens, pilih yang 15 dan rated ampernya 4000, kemudian klik OK. Minimal delay kita setting yang 0,03. Nah, untuk mempercepat penyetingan circuit breaker, kita bisa mengcopy library-nya yang telah kita setting, yaitu dengan mengklik icon ini, copy data to default, dan klik OK. Lalu kita klik yang CB3, kemudian kita paste, yaitu dengan mengklik icon yang ini, otomatis ratingnya akan sama. Kita samakan saja, paste, oke. Dan di CB5 nya kita pastekan juga, namanya juga kita paste. Oke, setelah menyeting yang CB high voltage nya, kita kemudian menyeting CB yang low voltage nya. Kita double klik dulu yang CB7, kemudian kita pilih ratingnya di library. Kita pilih yang Siemens, lalu kita pilih yang max KV nya itu 0,69 dan modelnya 70 kA dan voltnya itu 3. Lalu source circuit datanya kita pilih yang 0,69 ini yang paling tinggi KV nya, dan kita klik OK. Nah, kita pilih rated ampere diubah yang menjadi 2500, kita kopikan saja untuk mempercepat, klik OK. Kemudian di CB8 kita paste tekan, otomatis akan muncul sendiri nilainya. Ini sudah sama. Oh iya, jangan lupa menyeting minimal delay-nya. Kita kembali ke CB7 nya jadi 0,03, kita kopikan lagi dan kita paste. Oke, CB10 juga atau CB selanjutnya kita paste. Kita samakan semua nilai dari yang low voltage nya, kita pastekan.
kemudian di networknya jangan lupa paste. Setelah menyeting semua circuit breakernya, yang terakhir itu menyeting kabelnya, yaitu sini ada kabel 1, 2, dan kabel 3 nya itu ada di networknya. Kita setting dulu yang di kabel satunya, double klik, kemudian kita klik library sini. Nah, kita pilih source-nya itu, coba jangan di select all, kita pilih aja yang ICA. Kemudian unitnya kita ganti, pilih yang metrik. Kemudian per C-nya kita ganti yang 3 per C. Lalu KV-nya kita pilih yang pertama itu yang 15 volt. Dan kita pilih yang tipenya itu yang copper atau tembaga. Dan kita pilih instalasinya magnesium. Nah, kita pilih yang ini. Dan phase nya kita pilih yang 16, kemudian klik OK. Lalu kita setting panjangnya itu 200, kemudian klik OK. Nah, di kabel yang keduanya kita setting lagi library, kita samakan seperti tadi. Source-nya kita ganti ICA, unitnya kita ganti metrik, per C-nya kita ganti 3 per C. KV-nya kita pilih yang 5 volt saja, 5 kV, karena sini tegangannya 0,4 kV. Lalu kita pilih yang ini, sama, pilih yang 16 dan klik OK. Kita setting panjangnya 150 saja, kemudian klik OK. Kemudian kita ke networknya, setting lagi kabelnya, library, source-nya kita ganti CA, unitnya kita ganti metrik, per C-nya kita ganti 3 per C, KV-nya kita ganti 15, pilih yang copper jangan lupa, kemudian 16, setting panjangnya 170 dan klik OK. Nah, ini yang kita lakukan saat itu merupakan cara kita untuk menyeting semua dan memasang semua komponennya. Nanti kalian jelaskan saja bagaimana cara menyetingnya. Kalian screenshotkan saja cara-caranya untuk menyeting power grid itu seperti apa, CP seperti apa, trafo seperti apa, kabel seperti apa, dan jelaskan mengapa busnya bisa muncul sendiri nilainya kenapa. Kemudian tiap bebannya dijelaskan. Misal ada load 1, kalian hanya mengambil satu saja screenshotnya, dan motor juga salah satu, lalu generator juga. Nah, untuk modul bab 1 itu hanya seperti ini saja, yaitu menyeting dan memasang semua komponennya. Untuk praktikum bab 1 hanya sampai sini saja, hanya menyeting dan memasang saja. Nah, untuk yang bab 2 itu mulai menganalisa load flow-nya. Ya, cukup sekian dan terima kasih.